Ada band yang kalau bikin lagu itu sesuka hatinya. Mereka buat lagu, makna liriknya kita yang disuruh nyari. Kita disuruh nebak arti dari sebuah lagu yang kata-katanya di dalam liriknya itu sulit sekali dicerna. Ini kalau digabungkan pembahasan kemarin yang judulnya lagu Peter Pan yang bikin pusing sama lagu yang bikin ngantuk, hasilnya ya lagu ini. Pusing dan bikin ngantuk. Lirik seolah dilempar begitu saja tanpa peduli apakah pendengar akan benar-benar paham atau malah kebingungan. Pesan yang ingin disampaikan kabur. Apakah ini tentang keterpaksaan bertahan atau hanya permainan kata yang sok puitis? Lugas dan kuat pastinya selain menyampaikan dengan lirik yang seperti itu. Jadi maaf, seribu maaf untuk yang dulu berjuang membuat lagu ini, entah itu Uki atau Ariel, karena lagu ini terdengar seperti draft yang belum selesai. Jadi nggak menjamin ya kalau album Alexandria yang populer ini bersama film-filmnya ini semuanya di listnya punya lagu bagus. Pasti ada menyelip lagu atau dua lagu yang kurang gitu. Halo semuanya guys, kembali lagi di Rain Studio Indonesia dan masih dalam rangka menyambut kembalinya band kesayangan kita semua yaitu Peter Pan yang akan segera comeback di bulan Oktober ini tanggal 19 kalau tidak salah ya. Setelah kemarin di bulan Agustus ditunda karena ada kondisi yang chaos pada saat itu. Dan sebagai bentuk antusias kami kembalinya band kesayangan kita ini, kami Rain Studio Indonesia akan maraton bahas lagu-lagu Peter Pan yang dulu pernah hits di zamannya. Jadi di sini kami meluruskan kalau kami tidak benci Peter Pan sama sekali. Kami buat video ini dengan penilaian jujur dari kami setelah kembali mendengar lagu-lagu kesayangan kami dulu di usia yang sekarang ini. Dan tibalah di video kali ini kita akan bahas lagu Peter Pan yang cukup underrated. Judulnya Membebaniku yang rilis pada tahun 2004 di album Alexandria. Penasaran dengan ulasan kami? Mari kita mulai. Beginilah kalau ada band yang kalau bikin lagu itu sesuka hatinya. Mereka buat lagu, makna liriknya kita yang disuruh nyari. Kita disuruh nebak arti dari sebuah lagu yang kata-katanya di dalam liriknya itu sulit sekali dicerna. Ini kalau digabungkan pembahasan kemarin yang judulnya lagu Peter Pan yang bikin pusing sama lagu yang bikin ngantuk, hasilnya ya lagu ini. Pusing dan bikin ngantuk. Lirik seolah dilempar begitu saja tanpa peduli apakah pendengar akan benar-benar paham atau malah kebingungan. Alih-alih memberi cerita yang runtut, Peter Pan dalam lagu ini justru memaksa kita untuk menebak-nebak makna yang terkubur di balik kalimat yang begitu banyak dan janggal. Ambil contohnya ya di baris refnya. Secara gramatikal, kalimat itu terdengar ganjil, seakan lebih mengutamakan bunyi daripada ketetapan bahasa. Pesan yang ingin disampaikan kabur. Apakah ini tentang keterpaksaan bertahan atau hanya permainan kata yang sok puitis? Kalau niatnya ingin menyampaikan rasa tertekan, ada cara yang lebih lugas dan kuat pastinya selain menyampaikan dengan lirik yang seperti itu. Alih-alih memberi jawaban atau menjelaskan lirik, justru semakin terasa repetitif dan berputar-putar. Intensitas musiknya tidak naik dan datar, dan secara makna tidak mendapatkan apa-apa selain kesan bahwa lagu ini lebih sibuk membangun suasana daripada benar-benar menyampaikan pesan yang sebenarnya. Lagu ini akhirnya tidak memberi pengalaman puitis yang tajam, melainkan justru membebani pendengar dengan teka-teki yang cukup melelahkan. Oke, dan tanpa basa-basi lagi teman-teman, mari kita bahas lirik lagu ini. Lirik yang tidak begitu jelas menurut kami. Menurut kami, penilaian kami, liriknya menyinggung soal tekanan emosional, luka yang terpendam dan beban psikologis sederhana, bahkan cenderung repetitif. Tapi justru itu yang memperkuat efek beban yang tidak akan pernah berakhir. Peter Pan di sini meninggalkan metafora rumit, mereka memilih bahasa langsung yang lebih menghantam ke inti rasa. Sepertinya itu yang ingin mereka sampaikan. Kalau dilihat lagi potongan lirik Membebaniku ini, masalah utamanya pada keterjebakan dalam repetisi klise.
Kata-kata membebaniku itulah diulang-ulang berkali-kali menciptakan lagu yang membayangkan seolah-olah pengulangan otomatis ini bisa memperkuat makna emosional. Mari kita mulai ya. Di bagian pertamanya akan muncul lirik. Ya, kami paham pengulangan kata membebaniku ini menjadi mantra keluhan sesuatu situasi di mana manusia menyadari beban yang terus-menerus ada. Namun pilihan mereka adalah untuk mengakui beban itu dengan terus-menerus dan menjalani hidup dan tidak menyerah pada keputusasaan. Di sini Peter Pan merasa semua akan paham dengan dibalik itu. Makna lirik yang awal tadi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, efek dramatis yang diharapkan malah tumpul karena tidak ada variasi ide. Lirik seperti terjebak dalam lingkaran dan hanya memutar-mutar kata dan progresi makna. Nah, di bagian baru lagi, muncul lagi. Nah, di bagian awal lirik ini menunjukkan keterpurukan batin yang berulang. Tidur seharusnya menjadi tempat beristirahat, namun di sini justru masih diliputi tangis. Lirik ini memiliki makna filosofi bahwa pelarian tidak selalu menyelesaikan masalah karena beban batin ikut terbawa bahkan dalam keadaan tertidur. Ini terdengar melodramatis tapi kosong. Apa maksudnya menangis dalam sela waktu? Apakah tangisan itu berhenti atau sekedar metafora yang murahan untuk rasa kelelahan? Baris ini jatuh pada ambigu yang tidak terarah pastinya. Nah, di bagian berikutnya muncullah gambaran yang canggung. Memegang kepala bisa diartikan sakit kepala, frustasi, atau depresi. Tapi bahasa yang dipakai terlalu literal sehingga terasa miskin imajinasi. Band sekelas Peter Pan seharusnya bisa mengambil simbol yang lebih kuat ketimbang sekedar memegang kepala. Maknanya memang luar biasa, tapi penyampaiannya kurang tepat. Kami memahami penggalan lirik ini adalah gerakan memegang kepala yang identik dengan stres, rasa sakit, atau kebingungan. Secara filosofis ini menggambarkan kondisi manusia yang mencoba menahan tekanan pikiran dengan fisik. Sebuah simbol bahwa beban psikis begitu nyata hingga terasa hingga fisik. Kemudian di bait lirik selanjutnya, lagi-lagi kita dihadapkan pada kontradiksi yang terasa dipaksakan. Menari tapi lemah, berdiri tapi menangis. Semuanya seolah-olah ingin terlihat puitis tapi hasilnya janggal. Lirik terdengar seperti serpihan kata-kata yang dirangkai asal-asalan agar terdengar dalam, padahal tidak memberikan gambaran emosional yang begitu utuh. Dan sampailah kita di bagian klimaks. Inilah kelemahan terbesar lagu ini. Semuanya perasaan berat, sakit, dan beban yang diulang-ulang sejak awal ternyata tidak pernah benar-benar dijelaskan beban itu apa. Rasa kehilangan, tekanan, kesepian, atau sekedar abstrak doang. Karena memang tidak pernah konkret. Lagu ini benar-benar gagal membangun hubungan emosional dengan pendengar. Masih menangis dalam selawat kepalaku. Singkatnya, lirik lagu Membebaniku ini mencoba tampil sebagai curahan hati yang berat, namun jatuh pada keterjebakan klise, repetisi, melelahkan, dan metafora yang setengah matang. Lagu ini lebih membebani pendengar dengan kebingungan daripada menyentuh dengan kedalaman makna. Lagu ini adalah contoh ketika Ariel terlalu memaksa lirik agar terlalu puitis, tetapi lupa bahwa kekuatan Peter Pan justru ada pada keseimbangan antara kesederhanaan kata dan kedalaman makna. Kesatuan konsep seperti musik, vokal, dan lirik semuanya berfokus pada tema beban. Tidak ada instrumen atau bagian yang keluar jalur. Kedua, atmosfer yang kuat. Lagu ini bisa menjadi soundtrack sempurna untuk menggambarkan kondisi batin yang penuh tekanan. Dan ketiga, kejujuran emosional. Ariel terdengar benar-benar menyalurkan isi hati, bahkan sekedar bernyanyi, tapi cuma dia doang yang paham betul situasi apa yang sedang terjadi di lagu ciptaannya tersebut. Ini adalah lagu yang terlalu monoton secara dinamika. Lagu ini seperti berjalan di satu garis datar tanpa klimaks yang berarti. Liriknya tidak sekuat karya-karya Peter Pan lainnya yang lebih puitis. Di sini terasa datar dan bisa mudah dilupakan secara komersial. Lagu ini jelas tidak ditunjukkan untuk pasar luas, sehingga bagi sebagian pendengar terasa berat dan kurang menyenangkan didengar berulang-ulang kali. Dan sekali lagi kami paham betul maksud
lagu ini. Lagu ini berdiri sebagai salah satu karya Peter Pan yang menunjukkan sisi gelap band ini, berlawanan dengan lagu-lagu mereka yang biasanya lebih melodius, gampang diterima oleh masyarakat. Liriknya rumit dicerna tapi dinikmati secara musik. Justru karena itu lagu ini punya posisi spesial, berani beda, berani jujur, dan berani menyuarakan rasa tanpa filter. Jadi di sini kita akan bahas sedikit soal filosofi utama dari lirik lagu ini. Hidup adalah beban yang melekat. Setiap orang punya beban eksistensial, entah rasa bersalah, luka, atau tekanan hidup. Yang kedua, kesadaran penderitaan. Lirik menegaskan pentingnya menyadari dan mengakui rasa sakit, bukan menutupinya. Dan ketiga, resiliensi dalam rapuh. Meski lemah, manusia tetap melangkah, bahkan tangisan tidak menghapus keberanian untuk berdiri. Yang keempat, makna dalam penderitaan. Beban bukan hanya musuh, tetapi juga guru. Dengan mencoba memahami beban itu, yaitu penggalan liriknya ya, manusia bertransformasi. Nah, di sini kita coba bahas sedikit mengenai instrumen. Soal gitar, lagu ini terasa repetitif, terlalu aman bermain di pola chord yang standar. Padahal secara tema lagu yang berat, gitar seharusnya bisa lebih eksploratif dengan dinamika, misalnya build up distorsi yang lebih tebal atau melodi counterpoint untuk menambah tensi lagu ini. Kemudian di bagian bass, lebih berfungsi sebagai bayangan gitar ketimbang menopang ritme dan harmoni. Ia terlalu menempel pada root chord, tidak banyak variasi groove atau lick yang bisa memberikan kedalaman untuk lagu dengan genre seperti ini. Bass seharusnya bisa lebih atmosferik agar ada kontras terhadap drum, tapi di sini bass hanya menjadi pengiring yang cukup pasif. Dan keyboard hampir tidak punya karakter dominan. Keyboard sebenarnya bisa memberi nuansa lebih luas dengan layering pada string untuk memperkuat atmosfer terhempit dalam tema beban. Namun hasilnya justru eksplorasi terlalu tipis dan hampir tenggelam. Padahal di banyak lagu Peter Pan, keyboard lah yang memberikan dimensi emosional. Dan kami, dua video, kami sudah memuji-muji Peter Pan karena keyboardnya yang kaya dan spesial dan menonjol, punya insting yang bagus untuk menciptakan hook dalam lagu. Drum terdengar terlalu lurus dan repetitif. Snare dan kick berjalan. Harusnya ada aksen-aksen ghosting, note, variasi rate atau build up yang menekankan tensi lirik. Kata sungguh membebaniku di bagian itu harusnya punya tekanan atau konflik yang lebih padat di bagian drum. Drum di sini terasa mekanis, seolah sekedar mengisi waktu, bukan membawa drama, tensi, dan alur cerita yang sebenarnya kuat di bagian lirik. Vokalnya juga tidak bisa mendukung apa-apa. Ariel menyanyi dengan nada datar dan minim eskalasi. Teksturnya memang emosional tetapi repetitif. Lirik membebaniku seharusnya diekspresikan dengan meningkatkan intensitas, bukan hanya diulang dengan volume yang hampir sama, dan hasilnya emosi stagnan dan tidak ada puncak klimaks, yang tidak ada jurang kejatuhan. Vokal jadi seperti narasi, bukan curahan jiwa yang hancur dan sobek akibat beban yang dia terima. Jadi maaf, seribu maaf untuk yang dulu berjuang membuat lagu ini, entah itu Uki atau Ariel, karena lagu ini terdengar seperti draft yang belum selesai. Setiap instrumen berjalan lurus tanpa keberanian untuk menabrak pakem atau menggali atmosfer lebih dalam. Gitar dan bass kurang eksplorasi, keyboard nyaris tidak terdengar kecuali di bagian akhir dan awal. Drum datar, vokal emosional tapi statis, dan lirik terlalu repetitif. Lagu ini berpotensi besar menjadi anthem tentang tekanan batin, tapi dieksekusi seolah sekedar lewat atau tambahan list doang di album mereka. Jadi video ini kita tutup dengan beberapa kata-kata. Jadi nggak menjamin ya kalau album Alexandria yang populer ini bersama film-filmnya ini semuanya di listnya punya lagu bagus. Pasti ada menyelip lagu atau dua lagu yang kurang gitu. Lagu di Slang pasti juga punya lagu yang seperti ini. Dewa 19 juga pasti punya. 5 Minutes, dan apalagi album Peter Pan yang satu ini yang penjualannya nyampe 1,9 juta kopi. Mohon maaf untuk Peter Pan dan Noah dan fans-fans semua. Ini kami bukan membenci, tapi kami cuma mengkritik. Jangan sampai terulang lagi pola lagu yang ancur-ancuran kayak begini lagi. Dan akhir kata,
Sampai ketemu di next video dan jangan lupa saksikan The Journey Continue Peter Pan di tanggal 19 Oktober. Sampai ketemu di video selanjutnya.